Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Falasifa Ayuwardana akan menyampaikan materi tentang Organisasi Persatuan Umat Islam atau PUI. Yang pertama adalah latar belakang berdirinya PUI. Persatuan Umat Islam atau PUI adalah organisasi massa Islam di Indonesia yang lahir pada 5 April 1952 di Bogor. Organisasi ini adalah hasil fusi dua organisasi, yaitu Perserikatan Umat Islam (POI) yang dipimpin oleh Kyai Haji Abdul Halim yang berpusat di Majalengka, dengan Persatuan Umat Islam Indonesia (PUII) yang dipimpin Kyai Haji Ahmad Sanusi yang berpusat di Sukabumi. Kyai Haji Abdul Halim adalah anak bungsu pasangan Kyai Haji Muhammad Iskandar dengan Haji Siti Mutmainah. Beliau dilahirkan pada 26 Juni 1887 di Desa Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Kyai Haji Ahmad Sanusi lahir di Cantayan, Cikembar pada tanggal 18 September 1888. Beliau merupakan pendiri Al-Ittihadiyatul Islamiyah (AII) yang kemudian mendirikan PUII setelah organisasi tersebut dibubarkan. Tahun 1912, sekembalinya Abdul Halim dari menuntut ilmu di Mekah, ia mendirikan Hayatul Qulub yang mempunyai bidang garapan utama yaitu ekonomi. Selain itu, Hayatul Qulub juga bergerak di bidang pendidikan, di mana kegiatan pengajian kecil-kecilan tetap diselenggarakan dan menjadi bagian aktivitas organisasi tersebut. Namun demikian, pemerintah Hindia Belanda justru menuduh Hayatul Qulub penyebab konflik. Tuduhan itulah yang mendorong pemerintah Hindia Belanda membubarkan dan melarang Hayatul Qulub berkembang di Majalengka sekitar tahun 1915. Ketika Hayatul Qulub dibubarkan oleh pemerintah Hindia Belanda, kegiatan pengajian itu dipindahkan ke Majlisul Ilmi. Organisasi ini bertujuan memberikan pengajaran agama Islam kepada anak-anak dan remaja. Abdul Halim berencana untuk mengembangkan Majlisul Ilmi menjadi sebuah lembaga pendidikan modern. Hingga akhirnya ia bersama rekan-rekannya diundang ke kantor Penghulu Ladrat Majalengka oleh Kyai Haji Muhammad Ilyas, Hof Penghulu Ladrat Majalengka, yang tiada lain mertuanya sendiri. Pertemuan ini guna membicarakan kelanjutan keinginan Abdul Halim. Kemudian, mereka sepakat untuk mendirikan perkumpulan yang diberi nama Jam'iyat I'anat Al-Muta'allimin, perkumpulan pertolongan untuk pelajar. Organisasi ini berbentuk perkumpulan yang mempunyai tujuan memberikan bantuan kepada masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Abdul Halim dan anggota organisasi atas saran pemimpin utama Sarekat Islam sepakat untuk mengajukan kepada pemerintah Hindia Belanda agar Jam'iyat I'anat Al-Muta'allimin diakui secara hukum. Namun demikian, pengajuan tersebut secara resmi diajukan oleh Abdul Halim setelah nama Jam'iyat I'anat Al-Muta'allimin diubah menjadi Persyarikatan Ulama sekitar pertengahan tahun 1917. Sejak tahun 1924, Persyarikatan Ulama mulai melebarkan sayapnya ke seluruh Jawa dan Madura. Sampai tahun 1931, Persyarikatan Ulama telah mendirikan cabang di luar Majalengka, di antaranya Tegal, Jawa Tengah. Persatuan Umat Islam terbentuk didahului oleh terjalinnya persahabatan di antara pucuk pimpinan kedua organisasi tersebut. Kyai Haji Abdul Halim bertemu dengan Kyai Haji Ahmad Sanusi di Mekah, dan selama hampir 3 tahun kedua sahabat itu selalu bertukar pikiran mengenai berbagai masalah yang sedang dihadapi oleh umat muslimin di tanah airnya. Pembicaraan ke arah persatuan dan kesatuan umat Islam mulai bersemi secara kuat. Mereka kemudian sering melakukan pertemuan baik dalam acara resmi maupun acara pribadi dan selalu membicarakan kemungkinan untuk menyatukan organisasi perjuangan umat Islam. Nama organisasi, rancangan kepengurusan, dan lain-lainnya sudah disepakati oleh Kyai Haji Abdul Halim dan Kyai Haji Ahmad Sanusi. Namun, sebelum fusi ini terwujud, Kyai Haji Ahmad Sanusi wafat pada tahun 1950. Dengan meninggalnya Kyai Haji Ahmad Sanusi, upaya mempersatukan PO dan POII menjadi terhambat. Meskipun demikian, keinginan untuk melakukan fusi tidak pernah hilang di kedua organisasi itu. Keinginan tersebut segera ditindaklanjuti oleh Abdul Halim
dengan melakukan serangkaian pembicaraan dengan pengurus Persatuan Umat Islam Indonesia di Sukabumi. Pada tanggal 5 April 1952, bertempat di ruang sidang DPRD Kabupaten Bogor, pertemuan ketiga digelar secara resmi dimulai. Hari pertama diisi dengan pembacaan fusi kedua organisasi itu yang dibacakan oleh Afandi Ridwan. Pernyataan fusi tersebut menandakan telah lahirnya organisasi baru yang bernama Persatuan Umat Islam (PUI). Pemikiran Persatuan Umat Islam. Yang pertama adalah konsep as-salam. Pemikiran yang dituangkan Kiai Haji Abdul Halim diantaranya adalah konsep as-salam yang mempunyai 8 perbaikan atau al-islah al-athamaniyah. Perbaikan tersebut meliputi perbaikan akidah, perbaikan ibadah, perbaikan adat istiadat, perbaikan pendidikan, perbaikan perekonomian, perbaikan sosial, dan perbaikan umat. Yang kedua, konsep Santi Asromo. Konsep Santi Asromo merupakan kelanjutan dari upaya perbaikan pendidikan. Kiai Haji Abdul Halim memilih suatu daerah yaitu di Desa Pasir Ayu, Kabupaten Majalengka untuk melaksanakan pendidikan akhlak. Tujuan Santi Asromo ini adalah membentuk akhlak yang mulia, memiliki sifat dan rasa sosial, membentuk pribadi yang intelek, dan membentuk warga negara yang baik. Yang ketiga adalah konsep santri lucu. Kiai Haji Abdul Halim mencetuskan ide bahwa pendidikan harus diperbaharui sehingga mampu melahirkan anak didik yang mandiri. Maka dari itu, para peserta didik harus dibekali ilmu pengetahuan agama, ilmu pengetahuan umum, serta ilmu keterampilan sesuai minat dan bakatnya masing-masing. Konsep yang dikemukakan oleh Kiai Haji Abdul Halim tersebut kemudian dikenal dengan istilah santri lucu. Perkembangan Persatuan Umat Islam. PUI sejak awal sudah berkiprah pada bidang pendidikan, pengajaran sosial dan masyarakat. Tahun 1917, I'anat al-Muta'alimin berubah menjadi Madrasah at-Thalibin li Faridin dengan masa belajar 7 tahun atau sampai kelas 7. Pada tahun 1919, didirikan sekolah Quick School, sekolah guru dengan masa belajar 4 tahun dalam rangka menampung murid-murid kelas 7, Madrasah at-Thalibin. Selanjutnya, sekolah guru ini berganti nama menjadi Madrasah Darul Ulum Persyarikatan Ulama, yang kemudian berganti lagi menjadi Madrasah Mu'allimin Darul Ulum PUI. Namun, sejak tahun 1980, Madrasah Mu'allimin berganti nama menjadi Madrasah Sanawiyah dan Aliyah. Selain itu, PUI juga mengelola 3 bidang pendidikan, yaitu formal, informal, dan non-formal. Dalam sosial masyarakat, PUI mendirikan dan mengelola Taman Pendidikan Anak-anak Yatim Piatu yang dikelola oleh Majelis Wanita PUI. Selain itu, PUI juga mendirikan Asrama Putri, ASPI, pada tahun 1968. ASPI bertujuan mendidik anak-anak putri yang bertanggung jawab atas dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara berdasarkan ketentuan agama Islam, serta untuk menampung pelajar putri mu'allimat PUI. Majelis Taklim juga didirikan PUI yang merupakan sarana dakwah bagi aktivitas PUI dalam mengembangkan kiprahnya. Cukup sekian pemaparan materi tentang Persatuan Umat Islam dari saya. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat.